Seorang pedagang kurma di Mesir bernama Atiyah bin Halaf mengalami kesuksesan dan harta bendanya melimpah ruah. Namun dalam kekayaannya itu ia tetap tekun beribadah dan makin banyak bersedekah di jalan Allah. Karunia Allah yang diterimanya tidaklah menambah kecuali ketakwaannya. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga makin meningkat. Tetapi sepertinya Allah ingin menguji keimanan dan ketakwaan Atiyah lebih lanjut. Tiba-tiba saja usahanya mengalami kemunduran. Pelan tetapi pasti ia menjadi bangkrut sehingga tidak memiliki apapun kecuali rumah dan sekedar pakaian yang dipakainya itu. Untuk makan sehari-harinya ia harus berusaha pada hari itu juga. Bahkan tidak jarang ia tidak memperoleh apapun untuk dimakan. Namun dalam keadaan yang seperti itu, ia tetap bersyukur kepada Allah. Karena dengan tidak adanya kesibukan mengurus perniagaannya, ia mempunyai waktu lebih banyak untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, setelah mengerjakan salat subuh Atiyah langsung beriktikaf di Masjid Amr bin Ash. Salah satu masjid bersejarah di Mesir yang dibangun oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin Ash, ketika ia menjadi gubernur di sana. Pada hari-hari biasa masjid ini tidak boleh dimasuki oleh kaum wanita untuk saat itu. Tetapi khusus pada hari Asyura mereka kaum wanita diizinkan itikaf di sana untuk bisa berdoa dan memperoleh kebaikan pahala pada hari mustajabah tersebut. Atiyah mengambil jarak agak jauh dengan para wanita tersebut. Setelah merasa cukup itikaf dan berdoa, ia keluar dari masjid untuk pulang. Tetapi, belum jauh berjalan, ia dihampiri seorang ibu dengan beberapa anaknya yang juga baru keluar dari masjid. Sang ibu berkata, "Wahai Tuan, saya meminta atas nama Allah, tolonglah untuk bisa memberi makanan pada anak-anak yatim ini. Saya ini seorang syarifah yang belum lama ditinggal wafat suami saya tanpa meninggalkan harta apapun. Sudah 7 hari saya berada di sini tanpa mengenal siapapun. Dan baru hari ini saya keluar untuk mencari makanan bagi putra-putra saya ini." Mendengar permintaan wanita syarifah atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Atiyah berkata di dalam hatinya, "Aku tidak mempunyai apapun yang bisa kuberikan kepada wanita ini, kecuali pakaian yang kupakai ini. Sekiranya aku buka di sini untuk kuberikan, maka akan terbuka auratku. Tetapi jika aku menolak permintaannya, bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan sikapku ini kelak di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Sejenak tenggelam dalam kebimbangan. Akhirnya Atiyah berkata, "Marilah ikut ke rumahku dan saya akan memberi sesuatu kepada kalian." Mereka berjalan beriringan, dan ketika sampai di depan rumahnya, ia meminta wanita itu menunggu sesaat di depan pintu rumahnya. Setelah masuk rumah, ia melepas semua pakaian yang dipakainya dan memberikannya kepada wanita syarifah tersebut dari balik pintu, yakni dengan membuka sedikit pintunya dan mengulurkan tangannya. Ia berkata, "Juallah pakaian ini, dan gunakan uangnya untuk membeli makanan bagi anak-anakmu." Wanita itu sangat bergembira dengan pemberiannya itu, dan serta-merta berdoa, "Semoga Allah memberikan kepada Tuan pakaian dan perhiasan dari surga, dan semoga setelah hari ini, Tuan tidak lagi berhajat atau memerlukan kepada orang lain." Atiyah sangat gembira dengan doa wanita tersebut dan mengaminkannya. Ia mencari kain sekedarnya yang masih ada di rumahnya, walau mungkin tidak sepenuhnya bisa menutup auratnya sehingga ia tidak mungkin keluar rumah lagi. Ia hanya berzikir dan salat di dalam rumahnya, dan menutup pintunya untuk tidak menerima tamu dengan keadaannya seperti itu. Pada malam harinya, ketika ia tertidur karena terlalu larut dalam zikirnya, ia bermimpi didatangi oleh seorang wanita yang sangat cantik layaknya seorang bidadari. Tidak pernah ia bertemu dengan wanita secantik itu. Wanita itu, yang ternyata memang seorang bidadari, membawa sebuah apel, yang kemudian menyerahkan kepadanya. Setelah Atiyah membelahnya, ternyata keluar pakaian dan perhiasan yang sangat indah dari dalamnya. Sang bidadari memakaikan pakaian dan perhiasan itu kepada Atiyah, kemudian ia duduk di pangkuannya, antara kaget dan senang. Atiyah bertanya, "Siapakah engkau ini?" Bidadari itu berkata, "Aku adalah Asyura, istrimu kelak di surga." Atiyah berkata lagi,
Sepertinya aku tidak mempunyai amalan yang istimewa. Dengan amalan apakah aku memperoleh karunia yang sebesar ini? Bidadari itu berkata, berkat doa dari wanita janda dan anak-anak yatimnya yang engkau tolong kemarin itu. Seketika itu Atiyah terbangun. Ia masih di dalam rumahnya yang gelap dan pakaiannya yang seadanya. Tetapi bau harum pakaian dan bidadari dari surga itu masih menyebar di sekelilingnya. Ia sangat gembira dengan mimpi yang begitu nyata dirasakannya. Ia segera berwudu dan salat 2 rakaat. Kemudian berdoa, "Ya Allah, bila mimpiku itu memang benar dari sisimu, dan Asyura itu memang istriku di surga, maka segerakanlah kematianku, ambillah ruhku sekarang juga." Usai berdoa itu, tubuhnya jatuh terkulai ke atas sajadahnya, dan ruhnya terbang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mulut tersungging senyum.